Adanya peristiwa pengaboman kota Nagasaki dan Hiroshima di Jepang membuat Jepang mengatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Hal itu bahkan mulai disiarkan di radio dan terdengar oleh Sultan Syahrir. Di musim hujan air meluap sampai jauh, mata airmu dari of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah pada sekutu. Saya harus memberitahu Bung Karno. Sultan Syahrir pun pergi bersama Muhammad Hatta ke kediaman Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa datang kemari? Begini, Bung, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Ya, mari silakan masuk. Terima kasih, Bung. Jadi begini, Bung, saya mendengar kabar bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Mari kita ke kediaman Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Baiklah kalau begitu. Mari kita ke kediaman Bung Karno. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kemari? Begini, Bung, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan. Ya, silakan masuk. Terima kasih, Bung. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bung. Hal apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita untuk merdeka. Apakah berita itu benar? Benar, Bung. Saya sendiri yang mendengarkannya di radio. Kita jangan langsung percaya dengan berita itu. Kita harus memastikan bahwa berita itu benar. Benar apa yang dikatakan Bung Karno. Kita harus tetap waspada, karena ini menyangkut masa depan rakyat. Tapi saya pastikan berita ini benar. Pembicaraan pun selesai. Bung Karno menolak dan memilih menunggu untuk melaksanakan proklamasi dan akan membicarakannya dalam sidang PPKI. Di sisi lain, para pemuda akan terus mencari cara untuk mendesak Bung Karno agar cepat-cepat melaksanakan proklamasi. Assalamualaikum. Salah. Jepang itu sudah kalah. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri atau menjadi budak di negeri sendiri. Jangan putus asa, Syahrir. Kita coba bujuk mereka sekali lagi. Bagaimana kalau mereka tetap ada pendiriannya? Kalau mereka tetap menolak, kita coba bicarakan lagi untuk mengambil langkah yang lebih baik. Kita ke kediaman Bung Karno sekarang. Sultan Syahrir pun melangkahkan kakinya, pergi bersama Hero Saleh untuk bertemu ke kediaman Bung Karno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Maaf, Bu, apa Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya.
Iya, Kang Mas ada di dalam. Ada apa yang mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Oh ya, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan duduk terlebih dahulu. Saya akan memanggilkan Kang Mas di dalam. Terima kasih, Bu. Siapa Bu yang datang? Para pemuda, mereka ingin mengatakan hal penting katanya. Ada apa datang kemari? Jadi kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena ini kesempatan yang baik untuk kita semua. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja yang akan terjadi kepada bangsa kita jika kita tetap akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerangnya Jepang masih tetap diragukan. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui. Tapi saya pastikan berita ini benar. Karena itu, saudara boleh membunuh saya sekarang juga. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka saya akan tanyakan kepada anggota PPKI besok. Bung Karno, tenanglah. Hal ini bisa dibicarakan baik-baik. Ya sudah, begitu. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka mendiskusikan cara untuk mendesak Bung Karno agar cepat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Karena sampai saat ini Bung Karno tetap menolak untuk melakukan proklamasi tanpa sidang PPKI. Saudara-saudara, sebagaimana sudah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Bagaimana jika kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi? Culik mereka? Iya, kita bawa mereka ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bu Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan dan tempat bagi kami untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk rumah nanti saya tempatkan ke rumah Jauh Kengsong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita akan tempatkan mereka di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bu Hatta? Secepatnya. Bagaimana jika besok subuh? Kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Setuju. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta lalu membawanya ke Rengas Dengklok. Bung Karno? Bung Karno? Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bu Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Benarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi.
Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Sukarni, mengapa kita dibawa kemari? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi. Mengapa kau begitu percaya dengan berita itu? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripayah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang, kita bisa dijajah lagi Bung. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.08.05. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, apa kalian semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Hatta dan Bung Karno saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, orang muslim sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat Legi 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan nyuruh Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di depan halaman rumah IR Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno pun mendekati mikrofon sebelum mulai membacakan pidato. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
raja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.